Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, walaupun kita hari ini beribadah online, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita menyiapkan diri sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepada hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kembali Tuhan memimpin kami, memberi kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersama-sama mempersiapkan ibadah ini Tuhan. Semua karena karunia Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Bapa, walaupun ibadah dengan ibadah online, walaupun situasinya tidak menentu dengan segala penyakit pandemik yang masih berkecamuk, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan. Kami pun tidak pernah mendengar bahwa ada jemaat kami yang mengalami kesusahan. Walaupun sakit penyakit boleh datang, masalah boleh datang, musibah boleh datang, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami bisa melayani Engkau. Kami bisa bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Supaya ibadah ini tetap hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Semua yang ada pada diri kami karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lanjutkan dengan memuji Tuhan. Besar setiamu. Setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu berlimpahan, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu matahari serta bintang. Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim menuai dan musim apapun menyaksikan kasih besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru, segala yang ku perlu telah Ku sediakan, besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepada, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Hukum Allah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Allah ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Mari kita sambut hukum Allah dengan satu pujian. Hanya Yesus jawaban hidupku. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Kalau ku cari damai, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelam. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di seantero dunia ini, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan persembahan, namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat dari
2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan, saya akan melanjutkan kesaksian yang pernah disampaikan oleh Bu Eli yang beberapa minggu yang lalu, di mana Tuhan memberi kesempatan kepada saya untuk melanjutkan hidup ini. Seperti diceritakan sebelumnya bahwa tanggal 8 Agustus pada saat kembali dari rekaman di gereja, saat saya mau mandi masih berkeringat, jadi saya tunggu dulu untuk adem sebentar. Tapi tiba-tiba keringat itu terus mengucur begitu derasnya, dan saya juga kaget, kenapa ini? Jadi saya mengambil tensi, tes tekanan, ternyata turun 70, di bawahnya 60. Jadi saya segera naik ranjang, saya angkat kaki, saya tepok-tepok tangan saya, dan saya panggil Bu Eli. Bu Eli panggil, datang ke atas, dia lihat saya, dia turun lagi, dia buru-buru dia siapkan sirup. Mungkin dia kira saya darahnya drop, gulanya drop, tapi saya tidak ada diabetes. Namun memang sesudah minum gula itu, sebelum minum gula saya tensi lagi. Waktu Ibu Eli turun, cek tensi lagi, ternyata tensi saya 66, bawahnya 31. Saya bilang, ada apa ini Tuhan? Kemudian sesudah minum sirup, saya diam sebentar dan saya merasa mual, dan saya tensi lagi, mulai naik di atasnya 70. Jadi saya anggap, ini kecapean, gak ada masalah. Sudah itu kakak ipar saya juga datang, kokonya Bu Eli juga datang. Dan hari Minggu saya lewati tidak ada masalah. Namun pada hari itu juga Ibu Eli mendapat email dari Prudential. Maaf saya gak dagang di asuransi, tapi karena waktu itu saya sedang pengajuan. Jadi ada catatan bahwa di EKG itu darah saya pernah tidak mengalir ke otot jantung. Jadi waktu itu pun disarankan, ipar saya sarankan, besok Senin kita ke puskesmas. Karena saya punya BPJS, dia bilang kalau nggak ada apa-apa ya udah,
kalau BPJS kan gratis. Jadi hari Senin siang jam 12 saya dengan ipar saya ke puskesmas. Sudah saya katakan bahwa saya sepertinya ada serangan jantung di EKG. Kemudian nggak berapa kemudian saya dipanggil dokter, diperlihatkan EKG-nya, dan dia langsung mengatakan bahwa Bapak saya akan berikan surat rujukan karena Bapak ini pernah kena serangan tanggal 28 Mei dan ini tidak main-main. Bapak segera harus masuk rumah sakit. Jadi saya dengan surat itu dia katakan, dokternya menganjurkan saya begini, Bapak jangan cari dokter jantung ya, Bapak langsung IGD. Katakan bahwa Bapak kena serangan. Jadi saya dengan ipar saya langsung ke rumah sakit Columbus di Pulau Mas, masuk IGD, EKG ulang, terus sorenya, siang sore antara sore lah, dokternya baru datang. Dan waktu diceritakan itu, dokternya mengatakan, aduh, Anda laki ya, nggak ke dokter, nggak makan obat, nggak. Waduh, Bapak hari ini pun harus dirawat, tidak boleh pulang, harus dirawat. Kemudian dia katakan juga ada satu suntikan yang harus disuntik selama 5 hari. Jadi saya langsung dimasukkan ke ICU. Dari ICU, singkat kata, berapa hari kemudian, satu hari sebelum pulang, itu akan di echo. Dan sesudah di echo, dokter waktu echo itu mengatakan demikian, sepertinya bagus nih. Jadi berulang-ulang dia katakan seperti itu. Namun ada satu yang saya agak ragu nih gitu. Jadi gimana dok? Saya katakan begini, dok, kalau gitu kalau mau jelas kateter aja dok. Oh kalau rumah sakit sini BPJS cuma sampai echo. Jadi Jumatnya kami putuskan untuk pulang. Jumat pulang karena memang keadaannya seperti itu, untuk meyakinkan lagi maka dokter Helen itu, dokter keluarga kita ini menyarankan untuk ke rumah sakit Bina Waluya dengan dokter Benny. Dan waktu itu kan hari Senin kalau nggak salah itu 17 Agustus. Jadi saya berapa hari itu saya di rumah dan tidak ada masalah. Hari Selasa saya ke Bina Waluya. Dokternya bilang, ketemu dokter Benny, dia katakan begini, kalau mau pasti CT scan. Saya bilang ya udah kalau gitu CT scan sekarang aja, langsung di CT scan, hasilnya besok. Rabu saya balik, dokter katakan begini, ini hasil CT scan-nya. Ada 4 pembuluh, 100% mampet, tidak ada, udah buntu. Yang kedua 80%, yang ketiga 50%, yang keempat 20%. Jadi yang akan ditangani adalah yang 100% dan 80%. Bagaimana siap untuk dikateter? Saya bilang kateternya dok, karena harus nunggu lagi hari Senin kalau nggak salah, Senin. Jadi hari itu pun sebelum Senin itu harus di swab, baru ditangani. Saya bilang dok, swab sekarang aja hari ini. Jadi saya nggak nunggu hasilnya, supaya hari Senin bisa ditangani langsung. Jadi langsung di swab, nunggu hasilnya. Hasilnya 2 hari kemudian melalui telepon kalau nggak salah dikatakan negatif. Jadi Senin ditangani oleh dokter. Ya memang berjalan tidak lama sih, kurang lebih paling lama 1 jam lah ya. Dan dokter mengatakan saya akan melalui pembuluh yang di paha, tidak akan melalui tangan. Kenapa dok? Enggak, saya sudah biasa. Dia katakan seperti itu. Ternyata di luar apa yang dia katakan, sebenarnya ada satu hal yang dia masih ragu. Karena ada satu pembuluh yang 100%. Kalau melalui tangan takutnya gagal, makanya dia melalui paha. Ternyata berjalan waktu penanganan kateter itu dimudahkan oleh Tuhan. Yang mampet itu tidak ada masalah, tetap bisa dipasang ring. Akhirnya selesai dan dicek hasilnya bagus, dan esokannya saya pulang. Itu tanggal 24 kalau nggak salah ya.
24 saya pulang. Satu hal yang 25 saya pulang. Satu hal yang sangat baik adalah bagaimana Tuhan menolong saya. Karena waktu saya berkeringat dingin, itu tiba-tiba yang namanya gelap, yang ada kunang-kunangnya, memang begitu. Jadi begitu saya berdiri, oh gini yang ada kunang-kunang. Rupanya mulai gelap-gelap, saya buru-buru naik keranjang. Hal yang jadi kadang-kadang juga memang ada kebaikan yang dikatakan oleh seorang hamba Tuhan, katakan demikian. Pak, waktu itu Bapak lihat ada malaikat enggak? Saya bilang, saya tutup mata, saya tutup kuping, malaikatnya nggak kelihatan. Rupanya kalau ada malaikat muncul di situ, berarti saya sudah tidak berdiri lagi di tempat ini. Inilah yang sangat saya, rupanya Tuhan tuh begitu baik. Saya tidak punya gejala jantung seperti pada umumnya. Dikatakan, dadanya sakit nggak? Enggak. Tangannya lemas nggak yang kiri? Enggak. Punggungnya panas nggak? Enggak. Sakit kepala nggak? Enggak. Semua enggak. Tapi rupanya Tuhan tidak mau seperti sampai ke saat itu. Tuhan hanya memberi saya kesempatan untuk segera berobat dan bisa melayani lagi. Dan hari ini saya bersyukur. Hari ini saya bisa naik lagi ke mimbar untuk memimpin puji-pujian dan ibadah ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kiranya kesaksian ini memberi kekuatan bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin sakit. Karena kita juga tahu bahwa saat ini COVID luar biasa. Tapi saya tidak mendengar tuh anak-anak Tuhan yang kena. Karena pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan naikkan suatu pujian. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Sewaktu hidupku, sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, manapun Tuhan yang menuntun, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Walaupun iblis datang, walaupun iblis datang menyerangku, imanku tetap dan teguh. Ada Tuhan yang menyelamatkanku, darahnya yang menebuskanku. Tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah,
jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Kami persilakan hambanya Bapak Pendeta Hermon Siregar untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih buat rahmat anugerah yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, mengajari kami, supaya apa yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat hidup kami, dan kami boleh menjadi saluran berkat juga bagi orang lain. Kau berkati kami ya Tuhan dalam pemberitaan firman ini, hamba yang menyampaikan dan saudara-saudara yang mendengarkan. Biarlah kami semuanya dalam pimpinan daripada Roh-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita membuka Habakuk pasal 2 ayat 2 sampai dengan 20. Ya, Habakuk. Kita mau lihat Habakuk pasal yang kedua. Ya, Habakuk pasal yang kedua. Nanti kita lihat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-20. Nanti saya akan membacakan ayat-ayat ini pada waktu saya menguraikannya. Kita lihat terlebih dahulu ayat 2 sampai dengan ayat 5 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loloh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Baik Bapak Ibu, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini adalah kesabaran dalam kesesakan. Ya, kesabaran dalam kesesakan. Tahun 2020 bisa kita katakan sebagai tahun kesesakan bagi kita. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau saudara sedikit membuat evaluasi, ya, sedikit memperhatikan perjalanan tahun ini, ya, banyak hal yang terjadi dalam tahun ini. Mulai dari banjir, ya, awal tahun kemarin kita memulai tahun baru sudah dimulai dengan banjir, sampai dengan Maret, ya. Dengan Maret kita dihubungkan dengan pandemi COVID-19. Ya. Dan saya katakan, semua yang terjadi saat ini membuat kita ada dalam kesesakan. Kenapa demikian? Karena semua aktivitas kita sekarang kan dibatasi. Jadi segala sesuatu kita nggak bisa lakukan dengan baik. Kita beribadah dari rumah, dan segala sesuatu yang kita kerjakan pun banyak yang kita kerjakan dari rumah. Saya rasa sesesak apapun kita, dikatakan dalam bagian ini, kita harus belajar bersabar. Ya, melihat cara Tuhan memelihara hidup kita di tengah pandemi yang sedang terjadi. Dan mungkin kadang kita bertanya juga, mengapa harus terjadi? Di mana Tuhan pada waktu kita mengalaminya? Ya, saya sangat yakin di tengah kesesakan kita, tangan Tuhan terus memelihara kita. Makanya hari ini kita belajar firman Tuhan, kesabaran dalam kesesakan. Kalau kita melihat saudara, latar belakang narasi, ya, narasi dari Habakuk 2 ayat 2 sampai 20 ini. Ya, saudara bisa melihat di sini bahwa Habakuk itu adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk melayani dia. Tidak ada catatan yang jelas yang menjelaskan tempat pelayanannya atau lingkup pelayanannya juga.
kita tidak bisa lihat dengan jelas di dalam catatan yang ada. Karena dalam Habakuk 1 ayat 1 hanya dijelaskan ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ya, jadi dalam arti saya bisa melihat di sini bahwa Habakuk itu hanya dipanggil oleh Tuhan untuk mengamati, ya, untuk melihat, ya, melihat bangsanya, melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam bangsanya dalam masa-masa kesesakan mereka. Dan bagaimana Tuhan menempatkan bangsa itu sebagai bangsa pilihannya di dalam posisi yang benar-benar menjadi bangsa yang boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Kalau kita melihat arti, ya, nama Habakuk dalam bahasa Ibrani itu adalah yang memeluk kepada Yahweh. Dalam kitab Habakuk ini kita bisa melihat keluhan-keluhan Habakuk kepada Allah terhadap bangsanya. Ya, dia mengeluh. Ya, jadi sebenarnya gini, dialog yang paling bagus kita bisa lihat dalam kitab Habakuk itu, dia berseru kepada Tuhan, dia protes kepada Tuhan, dia komplain kepada Tuhan, tapi pada waktu dia komplain kepada Tuhan, dia baik juga. Ya, baik juga. Tuhan itu baik sekali buat dia. Tuhan itu juga menjawab komplainnya dia, menjelaskan bagaimana Tuhan sudah menyelesaikan persoalan demi persoalan itu yang dihadapi oleh bangsa itu. Bagaimana caranya Tuhan sudah menyelesaikannya. Nah, kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara, keluhan-keluhan itu sebenarnya dicatat di dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya dalam ayat yang pasal 1 ayat 2-4. Ya, kita bisa melihat di dalam bagian itu dikatakan begini. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, ini catatan dalam ayat 3 ini. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadaan muncul terbalik. Nah, ini catatan yang pertama, ini keluhannya. Ya, keluhannya sederhana, saudara. Dia melihat bangsanya ditindas, ya, ditindas oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia melihat juga bangsanya hidup serampangan seperti itu. Ya, bukan hanya ditindas tapi hidup serampangan. Dia bisa melihat bagaimana bangsanya itu tidak mempermuliakan Tuhan. Bagaimana bangsanya itu tidak menghormati Tuhan. Ya, makanya dikatakan di dalam bagian itu, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Ya, ini catatan penting yang dinyatakan olehnya dalam bagian ini. Ini catatan yang menjadi catatan yang sungguh-sungguh dia boleh lihat dengan baik bahwa ternyata bangsanya ditindas oleh bangsa yang lain. Tapi yang berikutnya, bangsanya juga berjalan dalam ketidakbenaran. Nah, tetapi saudara, mari kita lihat yang berikutnya di dalam bagian ini. Bagaimana Tuhan menjawab keluhan itu? Dalam pasal 1 ayat 5-11 dikatakan bahwa Tuhan sudah memakai bangsa Kasdim. Untuk apa? Untuk menghukum bangsanya. Jadi dalam arti begini, orang kafir tadi, ya, orang fasik yang disebut orang fasik tadi itu memang itu dari Tuhan. Itu perpanjangan tangannya Tuhan untuk apa? Untuk menghukum bangsanya. Nah, ini saudara, untuk menghukum bangsanya. Bangsanya yang lalai terhadap kebenaran-kebenaran Tuhan itu sekarang diizinkan. Nah, ini kata kuncinya, ya. Diizinkan oleh Tuhan, ditindas. Ya, ditindas oleh siapa? Oleh bangsa Kasdim. Ya, ada yang mengatakan bangsa Babel. Ya, diizinkan ditindas di sana. Ya, makanya kalau saudara melihat dalam pasal 1 ayat 12-17, ia bertanya lagi kepada Tuhan, mengapa ia menggunakan bangsa kafir untuk menghukum bangsa pilihannya? Nah, ini ya, saudara, ya. Jadi satu sisi, yang pertama tadi dia melihat bangsanya tidak taat kepada Tuhan, bangsanya hidup di dalam ketidaktaatan, lalu yang berikutnya, lalu dia melihat juga bangsa Kasdim begitu menindasnya. Tapi jawabannya Tuhan kepada dia yang pertama tadi, jawabannya adalah memang dia mengizinkan, memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Ya, memang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Lalu dimunculkanlah pertanyaan yang berikutnya, saudara, di dalam ayat 12-17. Ia bertanya lagi kepada Tuhan, mengapa ia menggunakan bangsa kafir
untuk menghukum bangsa pilihannya. Ya, ini catatan penting di sana. Mengapa Tuhan membiarkan bangsa kafir menghukum bangsa pilihannya? Makanya kalau saudara melihat dalam ayat 11, di sana dikatakan, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Nah ini saudara, ya ini pertanyaannya. Ya makanya kalau saudara melihat pertanyaan dalam ayat 1 sampai pasal 1 ayat 12 sampai dengan 17 itu, Habakuk itu sebenarnya menantikan. Jadi pertanyaan dalam pasal 1 ayat 12 sampai 17 itu, Habakuk menantikan jawaban Tuhan dalam pasal 2 ayat 1. Ya, dikatakan aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini yang dia tanyakan kepada Tuhan. Ini yang dia cek. Dia sedang menunggu apa yang menjadi jawaban Tuhan. Dan itulah yang menjadi khotbah kita hari ini. Ya, khotbah kita hari ini. Ya, dalam arti jawaban Tuhan inilah yang menjadi pembahasan kita pada pagi ini. Ya, kesabaran dalam kesesakan. Hanya itu jawaban Tuhan. Ya, kita harus sabar dalam kesesakan. Mengapa? Ada dua alasannya dalam bagian ini. Alasan yang pertama adalah karena orang yang percaya akan tetap bertahan. Artinya begini, Tuhan mengizinkan tangan orang kafir untuk memproses kita. Tetapi orang kafir tidak akan luput dari hukumannya. Itulah luar biasanya Tuhan. Dia sengaja orang kafir itu, orang Kasdim, orang Babel itu menekan orang Israel. Tetapi di balik itu juga Tuhan melancarkan hukumannya kepada orang kafir itu. Jadi tidak usah heran saudara. Ya, dalam hidup ini kadang-kadang kita bisa melihat seperti itu. Kita kadang-kadang orang percaya diberlakukan tidak adil. Bahkan kita bisa melihat tangan-tangan orang-orang yang tidak percaya itu begitu menekan kita. Tetapi di balik itu sebenarnya ada maksud-maksud Tuhan yang sangat luar biasa yang kita tidak sadari dalam hidup ini. Ya, makanya perhatikanlah apa yang dikatakan Tuhan ya dalam ayat 2 sampai 5. Habakuk diminta untuk mencatat segala penglihatan yang akan terjadi. Ya, makanya dikatakan tuliskanlah itu pada lolo batu katanya. Tujuannya apa? Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Maksudnya semua yang dilakukan oleh Tuhan itu jangan sampai dilupakan oleh orang-orang yang ada di situ. Orang-orang percaya jangan sampai melupakannya. Orang-orang kafir jangan sampai melupakannya. Bagaimana tangan Tuhan yang sudah memproses mereka itu. Makanya dikatakan di dalam bagian itu ada catatannya, penglihatan itu cepat atau lambat akan terjadi. Dalam arti kesabaran di dalam kesesakan itu cepat atau lambat akan Tuhan proses. Makanya dikatakan penglihatan itu mengenai orang sombong dan orang benar. Dikatakan di dalam ayat-ayat dalam ayat 2 sampai 5 itu orang sombong tidak lurus hatinya. Ya. Lalu yang kedua dikatakan lagi orang sombong atau yang berkhianat melagak katanya itu ia tidak akan tetap ada. Itu yang Tuhan lihat. Itulah penglihatan itu. Cepat atau lambat katanya ini akan terjadi. Ya, ini akan memprosesnya. Ya, makanya dikatakan orang sombong mengangkat mulutnya seperti dunia orang mati. Lalu lagi tentang orang sombong lagi dikatakan orang sombong itu tidak akan kenyang. Tapi orang sombong itu seperti maut dikatakan di sana. Dan yang berikutnya dikatakan orang sombong suka mempengaruhi banyak orang dalam kesombongannya. Makanya dikatakan dia mengumpulkan bangsa-bangsa katanya. Dia mau menunjukkan bahwa dia orang hebat. Ya, dalam masa-masa kesesakan itu dia mau menunjukkan ya dengan semua kondisi yang dia lakukan itu dia mau berkata dia sanggup menindas bangsa pilihan itu. Makanya Tuhan katakan ya, sekalipun bangsa itu disuruh di sana menindas, tapi Tuhan katakan mereka adalah orang-orang sombong. Tapi bagaimana dengan orang yang percaya?
Orang yang percaya hanya satu kata Tuhan katakan, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, itulah yang saya katakan tadi di dalam bagian ini. Orang percaya itu akan tetap bertahan. Di tengah-tengah penindasan yang ada, di tengah-tengah kesesakan yang ada. Ya, ingat baik-baik. Orang percaya itu akan hidup oleh percayanya. Ya, akan hidup oleh percayanya. Percayanya. Ya, percayanya. Kitalah yang memampukan kita untuk bertahan dalam kesesakan. Karena percaya kita mampu bertahan dalam kesesakan. Orang percaya, karena percayanya akan bergantung kepada Tuhan. Orang percaya tidak akan berhenti mempercayai Tuhan sekalipun kesesakan menghimpit hidupnya. Sabar dan sabar. Itulah gaya hidup orang percaya. Luar biasa, saudara. Ya, tidak ada yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Kesombongan daripada penindas yang membuat kita tersesak itu kadang-kadang membuat kita seperti tidak berdaya. Tapi ingat baik-baik, kita hanya hidup karena percaya kita. Pandemi boleh menghantui kita. Pandemi boleh menekan hidup kita. Seperti tidak ada jalan bagi kita. Kita mau keluar rumah takut. Kita mau melakukan aktivitas takut. Kita mau ibadah bersama, kadang-kadang kita takut. Kita mau bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain. Kita dalam kondisi yang sangat-sangat tertekan. Tapi ingat baik-baik. Saudara dan saya hanya hidup karena percaya saudara. Saudara perlu beriman kepada Tuhan. Saudara perlu memakai iman percaya saudara untuk melihat semua kesesakan demi kesesakan ini dari sudut pandang Tuhan. Untuk melihat semua kesesakan-kesesakan ini, bagaimana cara Tuhan menolong kita dalam semuanya. Ya, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, maka sia-sialah iman percayamu. Engkau dijadikan menjadi orang percaya, supaya engkau mempercayai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Ya, ini bagian yang pertama yang bisa kita lihat di dalam bagian ini, saudara. Ya, tadi saya katakan kepada saudara, kita harus sabar dalam kesesakan. Mengapa? Yang pertama adalah karena orang yang percaya akan hidup, akan tetap bertahan. Hanya orang percaya yang mampu bertahan dalam masa pandemi ini. Kenapa? Karena orang percaya itu punya pengharapan. Ya, makanya pakai iman, saudara. Pakai percayamu. Jangan lunturkan percayamu itu. Ya, pakai percayamu, lihat Tuhan. Dalam kesesakan apapun, lihat Tuhan. Dalam kondisi bagaimanapun, lihat Tuhan. Dalam kondisi tidak mampu lagi, lihat Tuhan. Dalam kondisi kekurangan ekonomi, lihat Tuhan. Dalam kondisi putus asa, lihat Tuhan. Dalam kondisi tawar hati, lihat Tuhan. Dalam hal apapun, ingat baik-baik. Ingatlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, dikatakan di dalam bagian ini, yang kedua adalah karena orang yang mencari keuntungan dalam kesesakan akan celaka. Ayat 6 sampai dengan 20, ya, kita bisa lihat di sana. Artinya begini, dalam masa kesesakan seringkali orang mencari keuntungan. Ya, termasuk bangsa Kasdim tadi. Dan itu yang dibilang di sini. Tuhan sudah memberi kesempatan kepadanya, tetapi ternyata saudara-saudara, orang Kasdim itu ya menekan dan ternyata mereka tidak berhati-hati karena mereka akan mengalami satu kata yang dikatakan celaka. Ya, kalau saudara melihat dari ayat 6 sampai dengan 20, ada 5 kali, ya, ada 5 kata celaka yang dituliskan bagi orang Babel atau orang Kasdim itu. Celaka yang pertama, kalau sudah melihat dalam ayat 6 sampai dengan ayat 8. Ini celaka yang pertama. Celaka bagi mereka yang meraup harta orang secara tak jujur. Rupanya dalam masa kesesakan itu, Allah mempercayai bangsa itu menindas bangsa pilihan itu, bangsa Israel, bangsa pilihan itu. Ternyata saudara, mereka meraup harta secara tak jujur. Para penjara ini tak kenal belas kasih. Luar biasa sekali. Kadang menyita harta milik seorang yang berhutang secara prematur begitu saja tanpa peri kemanusiaan lagi. Nah, ini luar biasa ini. Dia berhutang, hartanya dirampas. Waduh, sakit sekali saudara. Peringatan telah datang kepada mereka bahwa sia-sia korban yang tak berdaya akan bangkit, sisa-sisa korban yang tak berdaya akan bangkit dan menjadi pemenang. Kejahatan akan dibalaskan. Makanya digunakan kata di sini, celakalah. Ya, celakalah. Celaka yang kedua dalam ayat 9 sampai 11. Celaka bagi mereka yang melakukan eksploitasi
untuk kepentingan dirinya atau kepentingan dinastinya. Orang-orang semacam ini dikatakan membahayakan hidup orang lain. Ketidakadilan menempel pada diri mereka. Bahkan dikatakan batu-batu rumah pun meminta kebenarannya. Nanti kalau saudara lihat dalam ayat 9 sampai 11 itu, bangunan-bangunan yang dibuat pun katanya akan menghakimi mereka. Lalu celaka yang ketiga, saudara lihat dalam ayat 12 sampai 14. Dikatakan di sana ada pula orang-orang yang menyebarkan kekerasan. Kecelakaan juga akan menimpa mereka. Kekerasan. Dikatakan sebaliknya pengetahuan akan kemuliaan Allah terpatri akan memenuhi bumi. Pengetahuan ini bukan teoritis sifatnya, namun aktual. Secara penuh dalam segala keadaan nyata. Kehidupan sepenuhnya akan memancarkan sifat-sifat kemuliaan Allah yang kudus dan adil. Kedamaian akan bertahta. Makanya dikatakan orang-orang yang menyebarkan kekerasan akan binasa. Tapi Allah akan mengganti keadaannya itu, saudara. Allah akan mengganti keadaannya dengan yang namanya kedamaian yang akan Allah munculkan. Makanya itu dikatakan kesabaran dalam kesesakan itu akan menghantam orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak percaya itu. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati dan terus akan diberkati oleh Tuhan. Celaka yang keempat, dalam ayat 15 sampai 18, kutuk akan datang kepada mereka yang meninggikan diri dengan mempermalukan orang lain. Kutuk akan menimpanya. Karena dalam masa kesesakan itu, seharusnya dia merangkul, seharusnya dia memberkati orang-orang yang tertekan itu. Tetapi ternyata saudara, dia mengutuki. Dan itu yang dikatakan, kutuk akan datang kembali kepada mereka yang mempermalukan orang lain. Mungkin ada mungkin nyanyian yang mereka buat. Katanya bangsa pilihan Tuhan. Katanya orang percaya. Katanya percaya Yesus. Ternyata katanya gitu ya saudara. Ternyata hidupnya tertindas. Dia nggak punya apa-apa. Dia miskin. Dia tidak bisa mengerjakan apa-apa. Oh, aku menikmati semua kekayaanmu, hai orang-orang pilihan, katanya gitu. Tapi Tuhan bilang celaka. Kutuk yang dibuat karena mereka mempermalukan, Tuhan juga akan mempermalukan mereka. Celaka yang kelima, yang terakhir. Ayat 19 sampai 20. Para penyembah berhala akan mendapatkan celaka. Mereka berbicara kepada berhala-berhala yang bisu. Sebaliknya seluruh bumi seharusnya diam. Allah telah berbicara. Ini yang paling mengerikan saudara. Dalam ayat 19 sampai dengan 20 itu. Saya membacakan buat saudara di sana. Ayat 19 sampai dengan 20. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah. Dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Perhatikan di sini saudara. Para penyembah berhala akan mendapatkan celaka. Karena Tuhan mau. Dengan diutusnya bangsa Kasdim itu. Sebenarnya Tuhan mau bangsa itu juga bertobat. Tetapi saudara, ternyata tidak bertobat juga bangsa itu. Tuhan mau juga Israel yang menjadi orang yang percaya itu, mereka juga menyadari dosa kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau mereka juga bertobat. Itu maksudnya Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak bertobat. Karena kalau nggak bertobat, celaka semuanya. Celaka semuanya. Mungkin dari bangsa itu ada yang mentertawakan bangsa yang setia itu juga. Orang-orang yang setia dari bangsa itu mungkin ditertawakan juga. Dan Tuhan katakan, mereka juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal yang Tuhan sudah buat. Jadi, dalam hidup ini, mari kita belajar. Kita harus bersabar dalam kesesakan kita. Kesabaran dalam kesesakan itu harus ada di dalam hidup kita, saudara. Mengapa dikatakan tadi? Karena orang yang percaya yang akan bertahan. Makanya kita harus sabar dalam kesesakan. Mengapa? Yang pertama tadi, karena orang yang percaya yang akan bertahan. Yang kedua, karena orang yang mencari keuntungan dalam kesesakan akan celaka. Jadi hati-hati dalam pandemi. Dalam pandemi ini, Anda dituntut murah hati. Hati-hati dalam pandemi. Jangan sampai kita memeras orang. Jangan sampai kita
menakut-nakuti orang, dan jangan sampai kita menyepelekan orang-orang yang ada di sekitar kita. Pakai mata, pakai hati, pakai pikiran, lakukan sesuatu supaya apa? Supaya segala sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mau dalam masa pandemi ini, saudara yang percaya kepadanya jadilah berkat. Jangan sampai kita yang percaya kepadanya mendapatkan yang dikatakan tadi, celaka. Kita tidak mau celaka, saudara. Kita mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau menjadi orang-orang yang boleh menjadi saluran berkat bagi orang di tengah-tengah kesulitan ini. Jadilah berkat. Jangan sia-siakan kesempatan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini saatnya kita memberkati orang-orang yang terpuruk, memberkati orang-orang yang dalam kekurangan. Perhatikan sesamamu. Jangan egois dengan hidup, ya. Jangan hanya memikirkan dirimu. Pikirkan sesamamu supaya apa? Supaya hidup kita jadi berkat. Pikirkan orang-orang di sekitarmu supaya apa? Supaya hidup kita boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita harus sabar dalam kesesakan. Mengapa? Karena orang yang percaya akan tetap bertahan. Yang kedua, karena orang yang mencari keuntungan dalam kesesakan akan celaka. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Kami mau hidup kami boleh menjadi berkat dalam masa-masa pandemi ini. Tolong kami supaya kami boleh mengerjakannya, melakukannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah semua umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Biarlah hidup kami berubah. Kami boleh bersabar di dalam kesesakan ini. Kami tahu kami sudah di bulan yang ke-11. Kami tahu Tuhan, kesesakan itu lambat laun kami melihat. Mulai Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalamnya. Dan kami mau seterusnya Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam masa-masa pandemi ini. Supaya hidup kami ya Tuhan boleh menjadi berkat. Dan supaya nama-Mu dipermuliakan di atas semuanya. Tolonglah dalam masa pandemi ini juga menjadi masa saat bagi kami. Untuk kami boleh menjangkau yang lain. Untuk kami boleh memenangkan yang lain juga. Dan untuk kami juga boleh memperhatikan hidup dari saudara-saudara seiman dan juga saudara-saudara yang tidak seiman. Pakailah hidup kami supaya kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih buat firman-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami. Tolonglah ya Roh Kudus supaya kami boleh mengerjakannya di dalam kekuatan yang daripada-Mu. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Supaya bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Supaya bangsa dan negara kami juga dibawa oleh Tuhan kepada kehendak-Mu. Dan supaya bangsa dan negara kami juga boleh mempermuliakan Tuhan di masa-masa pandemi seperti ini. Tolong presiden kami, wakil presiden kami, para pemerintah yang ada di daerah, di provinsi, di daerah, di kota, di kabupaten kota, kecamatan, di kelurahan, di RW dan di RT. Tuhan memberkati mereka semuanya. Lembaga-lembaga tinggi negara, Tuhan tolong juga supaya lembaga-lembaga tinggi negara boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Jadilah Tuhan dalam hidup kami. Bagi kami yang mendengarkan firman ini, mungkin kami belum percaya kepada Tuhan, biar juga kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Para kami rohaniawan, majelis gereja, dan para pemimpin-pemimpin gereja yang sudah mendengarkan firman ini, biarlah kami juga boleh membawa umat, membawa jemaat, untuk kami juga boleh memberkati orang yang lain. Dan kami juga bisa mendorong mereka untuk mereka terus bersabar dalam kesesakan mereka. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam minggu yang berjalan ini, biarlah Engkau dipermuliakan di atas semuanya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang, di bulan yang akan datang. Ya, saya percaya saudara terus di dalam berkat Tuhan, di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Tetaplah semangat, muliakanlah Tuhan di dalam segala sesuatu. Jadilah kuat dalam menghadapi semuanya. Ya, dalam masa-masa pandemi ini, bersabarlah dalam kesesakan. Ya, waktunya tidak lama. Cepat atau lambat, semuanya akan selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama mendengarkan pemaparan, pengertian, penafsiran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kiranya apa yang kita dengar menjadi berkat dan menjadi tuntunan hidup kita untuk melayani Tuhan. Dan kita setia kepada Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Kita akan naikkan pujian doksologi. Sudah itu kita akan hambanya akan berdoa untuk persembahan, untuk doa syafaat, dan untuk doa berkat. Dan diakhiri dengan amin, amin. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur telah diberkati lewat ibadah yang telah kami laksanakan pada hari ini, khususnya firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kiranya kami tetap diberikan kekuatan iman untuk cakap di dalam menanggung segala pergolakan persoalan di tengah-tengah kesesakan. Kami tetap bergantung penuh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih, kami berdoa khusus untuk kondisi jemaat-Mu Gereja Sang Kristus di Kelapa Gading. Biarlah kiranya situasi semakin hari boleh semakin baik, jemaat-Mu boleh saling mengasihi, saling melayani, dan juga saling mengampuni, supaya kiranya kondisi jemaat-Mu di Kelapa Gading boleh dengan maksimal mempersiapkan dan juga menyambut Natal yang akan datang ini. Biarlah kiranya segala sesuatu yang telah dipikirkan dan rencanakan, Tuhanlah kiranya menolong, menyempurnakan, supaya Natal yang juga nanti akan dilaksanakan di tahun ini pada bulan Desember boleh terlaksana dan betul-betul menjadi berkat buat jemaat-Mu di Kelapa Gading. Kami menyerahkan seluruh keperluan kebutuhan, Tuhan juga memperlengkapi, bahkan juga melimpahkannya, supaya jemaat-Mu di Kelapa Gading tetap terpelihara di dalam persekutuan dengan Tuhan, tetap bersemangat dan menjaga satu hubungan satu sama lain dengan baik, sehingga pada waktunya nanti Tuhan membuka jalan untuk bisa ibadah di rumah Tuhan, di gereja, dan itu sungguh-sungguh merupakan satu kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Kami menyerahkan Tuhan seluruh program-program yang mungkin masih belum bisa kami laksanakan. Biar kami tetap menjaga semangat kami, supaya kiranya nanti pada waktu berjalan normal, kami kembali bisa melaksanakannya dengan baik demi kemajuan dan juga pengembangan perluasan pekerjaan-Mu lewat Gereja-Mu Sang Kristus di Kelapa Gading, yang mempunyai wawasan yang luas di kota Jakarta dan juga di tempat-tempat yang lain. Berkati untuk seluruh pengurus komisi dari Guru Minggu, pemuda-pemudi, remaja, kaum pria, kaum wanita, dan khususnya para majelis gereja. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya tetap ada satu kesatuan hati bersama-sama untuk melayani Tuhan. Demikian kami berdoa untuk Gereja Sang Kristus di berbagai tempat dimanapun juga. Tuhanlah kiranya menyertai, memberkati, supaya Gereja Sang Kristus tetap dalam sebuah visi misi untuk melayani Tuhan di atas muka bumi ini. Kami juga bersyukur hari ini dalam ibadah kami boleh membawa persembahan kepada Tuhan. Bila seluruh persembahan yang kami bawa kepada Engkau, baik perpuluhan, persembahan syukur, dan juga mungkin persembahan juga untuk Natal, Tuhanlah kiranya memberkati, agar semua persembahan ini bisa dikelola dengan baik, demi hormat, kepujian, pengagungan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Masing-masing jemaat-Mu yang telah terulur dengan penuh kasih, Tuhan tetap menyertai, memberkati setiap rumah tangga di tengah-tengah situasi resesi ekonomi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah seluruh pergumulan dan juga pergolakan-pergolakan yang ada di berbagai tempat. Kami percaya Tuhan tak pernah meninggalkan negara kami Indonesia. Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai. Untuk Presiden kami Pak Jokowi dalam seluruh menjalankan roda pemerintahan yang ada, kami percaya bahwa seluruh pemerintahan yang ada, baik yang ada di legislatif, eksekutif, yudikatif, semuanya, dan juga lembaga-lembaga tinggi negara serta lembaga-lembaga tinggi swasta boleh akan bisa
berguna dan juga bisa bekerja bersama-sama demi kemajuan Indonesia di masa depan. Segala rencana program Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan doa persembahan yang hanya kami boleh bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan, pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian berakhir sudah ibadah kita. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.